Pagi ini, ketika sinar matahari pertama menembus kusen pintu kayu tua, saya terbangun. Suara ayam berkokok yang familiar dari jauh, aroma embun pagi bercampur di bumi yang dingin, anehnya segalanya terasa damai. Dengan hati-hati, aku bangun dari tempat tidur, takut membangunkan Galang, suamiku, yang telah membangun rumah ini bersamaku selama 3 tahun terakhir. Dapur adalah tempat saya memulai setiap hari dan juga tempat saya mengirimkan cinta saya. Saya menyalakan kompor arang, menaruh panci berisi kuah sayur, memotong beberapa potong tempe, dan menggorengnya hingga berwarna coklat keemasan. Setiap pagi, aku memasak masakan sederhana yang disukai Galang. Bukan karena dia memintanya, tapi karena aku yakin jika aku bisa mengawali hari dengan makanan hangat, mungkin hatiku akan lebih lembut. Hari ini, saya memilih memasak sup daun kelor, hidangan yang pernah diajarkan ibu mertua saya. Aku masih ingat pertama kali Galang memakannya. Dia meringis karena rasanya yang pahit, tapi kemudian mengangguk. Pahit tapi asik, sama seperti kamu. Saat itu aku terkekeh, tapi sekarang, sudah lama sekali, aku tidak mendengar dia mengatakan sesuatu yang begitu ceria. Suara minyak yang berderak saat aku memasukkan irisan kacang ke dalam wajan membuatku sedikit terkejut. Aku menoleh untuk melihat ke ruang tamu. Galang sudah bangun. Dia sedang duduk di meja makan, menelusuri ponselnya. Mataku tidak pernah lepas dari layar, dan tanganku terus mengetuk. Kemeja yang dia kenakan memiliki lipatan-lipatan tua, tapi saya tahu dia tidak akan menyadarinya. Pekerjaan lebih penting baginya daripada citra saat ini. Saya tersenyum tipis, berjalan mendekat, meletakkan segelas air hangat di atas meja, dan dengan tenang bertanya, "Apakah kamu makan telur atau ikan pagi ini?" "Terserahlah, cepatlah. Kau tahu, aku ada rapat penting dengan partnerku hari ini." Jawabnya masih tak menatapku. Saya mengangguk. Sebenarnya, aku sudah terbiasa dengan percakapan yang terburu-buru, percakapan singkat, dan pagi hari yang sunyi seperti ini. Tapi dalam hati aku masih berharap hanya dengan melihat atau terima kasih saja sudah cukup bagiku untuk merasa seperti aku, bukannya tidak terlihat. Saat aku menyajikan makanan di meja, Galang masih fokus pada ponselnya. Aku memandangnya dan sebuah pertanyaan muncul di hatiku. Apakah aku masih menjadi bagian dari mimpimu? Tapi aku tidak bertanya. Aku menuangkan teh, mengajaknya makan, lalu dengan lembut duduk di hadapannya. Sarapan dilangsungkan dengan suara sendok yang dipukul di piring dan keheningan yang berat. Aku mencoba untuk tetap tersenyum, mencoba mencari topik untuk dibicarakan, tapi setiap kata sepertinya hilang. Ada kebenaran yang tidak pernah saya akui. Saya perlahan-lahan menjadi bayangan di rumah saya sendiri. Aku ingat hari pertama kami menikah. Galang memelukku di tengah ruangan kosong sambil berkata, "Tanganku tak punya apa-apa, tapi memilikimu saja sudah cukup." Saat itu, saya percaya dan saya siap berada di sisi Anda. Baik Anda memilih berjualan di pinggir jalan atau mengetuk pintu setiap kedai kopi untuk meminta kerjasama. Aku hanya perlu berada di sisimu, menyiapkan makanan, berbagi setiap kekhawatiran kecil. Namun kini, seiring impiannya semakin besar, saya merasa diri saya semakin mengecil. Bukan karena aku tidak cukup baik, tapi karena kamu tidak bisa melihatku lagi. Saat Galang berdiri, memakai tasnya dan berjalan keluar pintu, aku berseru, "Hei kawan." Dia menoleh, sedikit mengernyit, "Apalagi? Malam ini, bisakah kamu pulang lebih awal? Aku ingin kita makan malam bersama. Sudah lama sekali kita tidak makan bersama." Galang menghela nafas dan berbalik. Tergantung pekerjaannya. "Jangan berharap terlalu banyak." Pintu tertutup di belakangnya. Aku duduk diam di depan meja makan yang belum selesai. Di luar, sinar matahari sudah terbit, menyinari tirai, dengan jelas menyinari lapisan tipis debu di meja, di tanganku, dan bahkan di hatiku. Aku tahu, aku tidak bisa duduk di sini selamanya menunggu seseorang kembali.
Tapi aku masih belum punya keberanian untuk pergi. Hatiku saat ini seperti sepanci minyak panas, hampir meledak ketika bertemu dengan percikan kecil. Dan Galang yang dulunya adalah api yang menghangatkanku, kini hanyalah percikan api yang membuatku tak yakin. Orang sering mengira putus adalah saat dua orang berpisah. Namun sebenarnya ada perpisahan yang terjadi secara diam-diam, sedikit demi sedikit setiap hari. Sarapan yang hening, SMS yang tidak dijawab, pandangan yang menyimpang. Ini semua adalah tanda-tandanya. Aku melihat diriku di cermin dapur, rambut yang diikat tergesa-gesa, celemek tua, mata gelap karena insomnia. Namun di mata itu, aku masih melihat sesuatu yang tak pernah hilang, kepercayaan. Percayalah bahwa Anda masih memiliki nilai. Percayalah bahwa siapapun yang pergi, Anda tetap bisa berdiri dan menjalani kehidupan yang layak. Hanya saja, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Namun siapa tahu, bermula dari dapur kecil ini, dari masakan sederhana sehari-hari, saya bisa menemukan versi diri saya yang lain. Lebih kuat, tanpa perlu pengakuan siapapun, dan tanpa takut dilupakan. Dan mungkin hanya itu yang perlu aku pelajari saat ini. Hiduplah dengan baik untuk dirimu sendiri, daripada hidup untuk menyimpan seseorang di hatimu yang telah memilih untuk pergi. Aku masih ingat jelas hari pertama Galang menyebut nama itu, Melanie. Dia berbicara melalui pengeras suara saat makan malam, sambil mengambil ikan goreng yang baru saja saya goreng. Perusahaan startup, saya baru saja mendapat investor baru. Namanya Melanie. Muda, tapi sangat berbakat. Hanya kalimat biasa saja, aku mencoba berpikir seperti itu. Namun sejak saat itu, sebagian intuisi saya bergetar, sedikit saja. Lambat laun, nama itu menjadi akrab di setiap kisahnya. Aku ada pertemuan dengan Melanie hari ini. Melanie bilang strategi pemasarannya harus diubah. Melanie punya jaringan yang sangat luas. Aku belajar banyak hal darinya. Aku masih mendengarkan, masih tersenyum. Meskipun hatiku mulai dipenuhi dengan pemikiran tanpa nama. Melanie lebih dari sekedar nama. Dia muncul dalam kehidupan Galang seperti menghirup udara segar. Angin kencang, modern, wangi parfum mahal, dan suara ketukan sepatu hak tinggi di lantai marmer. Bagi saya seperti tikar tua dan usang di sudut rumah. Hanya terbiasa dengan aroma sup sayur dan uap tungku kayu. Saya tidak menyalahkan Melanie. Dan jangan salahkan Galang. Aku baru saja mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah cinta cukup untuk mempertahankan seseorang ketika dunia di luar sana terus memanggil? Sejak kedatangan Melanie, Galang mengalami banyak perubahan. Ia sering pulang terlambat, atau terkadang tidak pulang sama sekali. Kata sandi set telepon. Kemeja tiba-tiba disetrika, parfum disemprotkan setiap pagi, dan rambut disisir rapi. Dia mulai berbicara kepada saya, seolah-olah saya adalah karyawan di bawahnya. Singkat, dingin dan penuh perintah. Saya bertanya dengan lembut, "Apakah Anda makan malam di rumah?" Dia menjawab singkat, "Tidak, saya ada janji dengan Melanie." Saya bertanya, "Besok hari Minggu, ayo kita pergi ke pasar lebih awal ya. Saya berencana memasak ayam bakar madu yang kamu suka." Dia menjawab, tanpa mengalihkan pandangan dari layar, "Saya ada rapat penting besok." Makanan mulai berkurang. Kata-kata itu mulai kehilangan emosi. Mata mulai melayang. Suatu kali, saya menemukan uang restoran disembunyikan di sakunya saat mencuci pakaian, tempat mewah yang belum pernah kami kunjungi. Di atas meja, di samping tagihan, saya meletakkan catatan kecil. "Dengan siapa kamu makan di sini?" Hari itu, dia tidak menjawab. Ambil saja tagihannya dengan tenang, sobek, dan buang ke tempat sampah. Tidak ada penjelasan. Mungkin ketika orang ingin pergi, mereka tidak lagi merasa perlu untuk mengatakan alasannya. Saya mulai kurang tidur. Bukan karena cemburu, tapi karena kecewa. Kami dulu memimpikan sebuah kafe kecil dengan lampu kuning lembut. Tempat saya membuat kue dan dia membuat kopi. Setiap malam, kami mendengarkan musik Trin,
menghitung jumlah pelanggan yang datang, dan mencatat hidangan terlaris. Mimpi itu, kini hanya aku yang tersisa untuk dijaga. Galang telah menemukan mimpi lain, lebih cerah, lebih cepat, lebih banyak peluang. Dan kemudian, hari itu tiba. Galang tak lagi bertele-tele. Setelah pulang larut malam, ketika saya sedang menjahit kemeja tua untuknya, dia berdiri di depan pintu dan berkata langsung, "Saya pikir kami tidak cocok lagi." Aku mendongak, hatiku terasa seperti diremas. "Apa maksudmu?" "Aku ingin bercerai, Sekar. Aku butuh seseorang yang bisa mengerti dan menemaniku ke tempat yang lebih tinggi. Kamu baik, tapi kamu bukan orang itu." Saya duduk tak bergerak. Jarum jahit di tangannya jatuh ke lantai, menimbulkan suara yang sangat kecil. Tapi bagi saya, itu adalah suara paling keras dalam hidup saya. Saya tidak memohon, jangan menangis. Lihat saja dia lama sekali dan tanyakan, apa yang dia miliki lebih baik darimu. Dia menghindari mataku. Dia percaya pada mimpimu. Malam itu aku tidak tidur. Saya duduk di balkon kecil, tempat saya biasa menanam tanaman mint untuk memasak sup ikan. Kata-katanya masih terngiang di telingaku. Dia percaya pada mimpinya. Bagus ardungganya saya. Aku tidak percaya. Ataukah karena aku begitu takut kehilangan kehidupan damaiku, hingga aku lupa bahwa orang yang kucintai ingin terbang? Tapi saya tidak menyesalinya, karena aku mencintai dengan sepenuh hati. Dulu aku percaya pada Galang, menggenggam tangannya di hari-hari ketika dia tak punya apa-apa. Aku tidak menahannya, karena cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipegang dengan tanganmu. Cinta terkadang adalah melepaskan, agar orang lain bisa pergi dan kita bisa memulai dari awal lagi. Beberapa hari kemudian, Galang pindah. Tidak ada pelukan selamat tinggal, tidak ada pandangan terakhir. Hanya sebuah pintu yang tertutup dengan lembut, namun meninggalkan kehampaan yang dalam. Aku berdiri di sana, di tengah-tengah rumah yang kosong, seperti orang yang baru saja tersadar dari mimpi panjang. Kompor masih menyala, jam masih terus berdetak, tanaman mint masih hijau. Aku tidak lagi sama. Saya tidak tahu kemana saya akan pergi. Tapi saya tahu harus mulai dari mana, dari rasa sakit ini. Dan mulai sekarang, aku akan memasak hidupku lagi. Seperti dulu aku memasak makanan, perlahan, dengan sepenuh hati, dan tanpa takut akan kepahitan. Karena kepahitan juga merupakan bagian dari cita rasa hidup. Malam itu, hujan turun dengan lebatnya. Tetesan air jatuh ke atap seng, bergema di setiap sudut rumah, seperti suara ketukan kenangan lama. Aku duduk sendirian di tengah ruangan kosong, sambil memegang semangkuk mie instan yang baru saja kumasak, namun tidak bisa kutelan. Tak ada suara percakapan, tak ada suara piring bertabrakan, tak pula suara langkah kaki Galang yang akrab di setiap malam. Anehnya, semuanya sunyi senyap. Suasananya begitu hening hingga aku bisa mendengar suara napasku sendiri, lembut, terputus-putus, dan terkadang terisak-isak. Saya tidak pernah berpikir akan tiba suatu hari ketika saya akan tertinggal, terutama oleh orang yang telah aku curahkan sepenuh hati untuk kucintai. Saat Galang keluar dari pintu itu, dia hanya membawa ransel dan matanya memalingkan muka. Bukan karena dia melupakan banyak hal, tapi karena satu-satunya hal yang perlu dia bawa adalah kebebasan. Saya duduk di tempat yang sama, kursi rotan dekat jendela, di mana sebelumnya, setiap sore saat Galang pulang kerja, aku masih duduk menunggu sambil memegang buku di tangan, sesekali memandang keluar gang untuk melihat apakah ada suara mobil pulang yang familiar. Tapi hari ini, kursinya masih ada, hujan masih turun, hanya saja orang yang kutunggu tak kunjung kembali. Tahukah Anda, kesedihan setelah perpisahan tidak datang dengan derasnya seperti badai. Datangnya bagai gerimis, gigih, sunyi, merembes ke setiap celah hati. Ada kalanya aku mengira aku baik-baik saja, namun hanya suara musik lawas, hidangan yang familiar, atau bau baju Galang yang tertinggal di lemari.
Semuanya sudah cukup meluluhkan hatiku. Dulu aku berpikir aku kuat. Dulu aku berkata pada diriku sendiri, iya, siapapun bisa ditinggalkan, aku pun sama. Itu akan berlalu. Namun sebenarnya, ketika hal itu benar-benar terjadi, perasaan hampa di dalam diri saya lebih mengerikan daripada rasa sakit apapun yang pernah saya bayangkan. Pada suatu malam hujan, saya menangis tanpa alasan yang jelas. Menangis seperti anak kecil yang ditinggalkan di pasar. Menangis karena tidak tahu harus kemana atau kemana. Air mata bercampur dengan suara hujan, dingin dan asin. Seseorang pernah berkata bahwa kehilangan adalah kesempatan untuk memulai kembali. Kedengarannya bagus, tapi saat saya kesakitan, kata-kata inspirasional seperti itu ibarat menambahkan garam pada luka. Saya tidak membutuhkan dorongan siapapun. Aku hanya butuh pelukan erat untuk mengatakan, "Tidak apa-apa, Sekar, kamu masih punya dirimu sendiri." Saat itu, saya menyadari bahwa rumah ini kini hanya berupa cangkang kosong yang penuh dengan kenangan. Di pojok ruangan, masih ada foto pernikahan yang diletakkan miring di rak. Mata galang di foto itu menatapku, bersinar dan percaya diri. Dan aku masih memegang erat tangannya. Dulu aku berpikir, jika kamu cukup mencintai seseorang, dia tidak akan pergi. Namun cinta bukanlah tali yang mengikat siapapun. Ibarat pohon, jika orang lain tidak mau lagi menyiraminya, sekeras apapun Anda berusaha, Anda hanya akan secara sepihak berpegangan pada mayat yang kering. Aku berjalan ke teras, di mana hujan terus turun. Melihat ke gang yang remang-remang, saya bertanya pada diri sendiri, apa yang harus saya lakukan dengan sisa hidup saya? Saya tidak punya rencana, tidak ada arah. Namun ada satu hal yang ku ketahui lebih jelas dari sebelumnya. Aku tak ingin selamanya duduk di sini, dalam kesedihan, menunggu seseorang yang telah pergi. Saat itu, saya mengambil selembar kertas dan menulis baris yang sangat sederhana. Besok Sekar akan mulai lagi dari dapur ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. I'm tahu apa reaksinya kekuatan untuk berjalan. Tapi saya tahu saya akan mencobanya. Bukan karena ingin membuktikan apapun pada Galang atau pada dunia. Tapi karena aku yakin, jika aku masih bisa bernapas, aku masih bisa menjalani kehidupan yang bermanfaat. Sahabatku, jika kamu pernah duduk sendirian di malam hujan seperti saya, jika kamu juga pernah ditinggal di tengah rumah yang dulunya penuh cinta, maka kamu tidak sendirian. Dan yang million penting lagi, Anda masih memiliki hak untuk menulis ulang kisah hidup Anda. Hal ini bisa dimulai dari hal-hal kecil, makanan yang dulu Anda sukai, lagu yang menyentuh hati Anda, atau sekadar berdiri, mencuci muka, menyeka air mata, dan berkata, saya pantas mendapatkan yang lebih baik. Malam itu, aku tidak tidur, tapi aku tidak menangis lagi. Aku duduk di samping lampu kecil, membuat secangkir teh hangat, membuka buku catatanku, dan mulai menuliskan masakan yang telah kubuat untuk Galang. Bukan untuk mengingatnya, tapi untuk memulai lagi, kali ini untuk diriku sendiri. Hujan masih turun, tapi hatiku berhenti basah. Pagi itu, langit masih suram setelah hujan malam sebelumnya. Saya membersihkan dapur kecil dan mencoba menemukan sesuatu untuk mengisi kekosongan di hati saya. Gelas-gelas tua dan sumpit kayu yang biasa aku dan Galang pakai, kini tergeletak diam di rak seolah-olah mereka juga sedang bersedih padaku. Aku membuat sepoci teh jahe, lalu duduk di teras, tidak tahu harus memulai hari dari mana. Saya tidak menyangka bahwa pada hari yang tampak normal itu, seseorang masuk dan mengubah segalanya. Orang itu adalah dia, teman sekelas di SMA, dulunya adalah orang yang paling banyak tertawa di grup. Kami sudah lama tidak bertemu. Sejak kami masing-masing menikah, kehidupan terus berjalan dan kontak secara bertahap memudar. Namun hari ini, dia muncul sambil membawa sekantong roti pisang goreng panas. Aku terkejut melihat dia berdiri di depan pintu. Dia masih sama,
Dengan senyuman lembut dan tatapan mata, seolah dia memahami perasaan orang lain. Tanpa banyak bertanya, tanpa bercerita apapun, dia duduk di sebelahku, memberikan sekantong kue kepadaku dan berbisik, "Aku mendengar ceritamu, tidak apa-apa Sekar. Semuanya akan baik-baik saja." Saya tidak mengatakan apa-apa. Diam saja, ambil kuenya, gigit, biarkan aroma pisang matang, dan rasa hangatnya menyebar di mulut. Aneh, kenapa rasa normal itu membuatku ingin sekali menangis hari ini? Mungkin bukan karena kuenya enak, tapi karena akhirnya aku dilihat oleh seseorang. Kami duduk seperti itu untuk waktu yang lama. Dia tidak bertanya padaku, "Kamu baik-baik saja?" Karena dia tahu pertanyaan itu mubazir. Dia bercerita tentang anaknya yang masuk taman kanak-kanak, tentang suaminya yang malas mencuci piring, lalu tiba-tiba menatapku dan memiringkan kepalanya. "Apakah kamu masih memasak sebaik dulu?" Saya mengangguk sedikit. Dia tersenyum, "Bagus. Lalu masak dan jual. Kamu terampil, Sekar. Di SMA, kamu membuat seluruh kelas berebut kue flan. Sekarang orang-orang menyukai kotak bekal, kue tradisional, makanan bersih, semua yang kamu tahu cara membuatnya." Saya sedikit terkejut, lalu tertawa. "Siapa yang akan membelinya?" Dia menjawab dengan dingin, "Ini aku. Setiap hari aku butuh 3 kali makan siang untukku dan 2 orang untuk bekerja bersama. Kalau kamu melakukannya, aku akan memesannya juga." Pelan-pelan lalu berkembang. Mulai dengan 3 sudah cukup. Hanya kata sederhana seperti itu, namun ibarat sebuah pintu kecil terbuka di hatiku. Bukan harapan yang besar, tapi setidaknya hal itu membuat saya berpikir berbeda. Mungkin daripada duduk dalam kesedihan, aku mencoba melakukan sesuatu. Bukan untuk siapapun, hanya untuk memastikan bahwa saya masih hidup dan masih bisa melakukannya. Malam itu, saya mengeluarkan buku catatan lama saya dan mulai menuliskan rumusnya. Nasi iga yang direbus dengan santan, ayam bakar dengan madu, sup sayur manis. Masakan yang pernah membuat Galang memujiku, akan kumasak lagi, tapi tidak untukmu. Itu untukku. Untuk awal yang baru. Keesokan paginya, saya bangun pagi-pagi. Dapur menyala untuk pertama kalinya setelah beberapa hari hening. Saya menyalakan api, mencuci beras, memotong sayuran, dan mengasinkan daging. Aroma bawang goreng membuatku merasa lebih hangat dari sebelumnya. Ketiga bekal makan siang itu terbungkus rapi dalam kotak kertas yang saya beri label Dapur Sekar dengan tulisan tangan yang rapi. Melihat 3 porsi nasi itu, saya merasa seperti baru saja membangun batu bata pertama untuk masa depan yang baru. Sore itu, dia datang mengambil nasi. Dia juga memfilmkan sebuah cerita dan mempostingnya secara online dengan catatan, "Siapa yang ingin makan nasi rumahan, bersih, enak, penuh kasih, pesanlah Sekar." Aku hanya bisa tertawa, jantungku berdebar kencang karena khawatir dan gugup. Anehnya, pada sore harinya, 2 orang mengirimi saya pesan untuk memesan 5 porsi lagi besok. Mereka adalah teman dia. Aku duduk tertegun sejenak, lalu menangis. Bukan karena pesanannya besar, tapi karena saya mengenali diri saya sendiri masih berharga. Padahal dia bukan lagi istri siapapun. Malam itu, saya membuat flan, kue yang membuat seluruh kelas jatuh cinta. Ada yang kutinggalkan untuk dibawa pulang oleh dia, dan ada pula yang kutinggalkan di atas meja. Saya duduk dan makan sendirian, tetapi saya tidak lagi merasa kesepian. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, perasaan aneh muncul di hatiku. Keyakinan. Kecil, rapuh, tapi nyata. Dia lebih dari sekedar teman lama. Dia adalah orang pertama yang turun tangan pada hari-hari ketika saya pikir saya tidak punya apa-apa lagi. Dan dengan kalimat sederhana, dengan beberapa porsi nasi, dia membantuku mengingat, aku pernah bermimpi dan aku masih punya hak untuk terus hidup cemerlang. Jika Anda juga berada dalam masa tergelap dalam hidup Anda, perhatikan sekeliling Anda. Akan selalu ada dia tertentu yang muncul secara diam-diam,
membawa sedikit cahaya. Dan Cakung tak belum ada yang datang. Jadilah dia Anda sendiri. Mulailah dengan sesuatu yang kecil. Bangun pagi sekali lagi bersihkan dapur. Makanan yang dimasak dengan sepenuh hati. Dari sana, hal-hal baik akan datang, perlahan namun pasti. Karena hidup selalu memberi kita kesempatan lagi, setiap saat kita berani melangkah melewati kesedihan. Saya pikir, ketika saya memulai lagi dari awal, saya akan mendapat sedikit belas kasihan dari kehidupan, tapi tidak. Hidup tidak semudah itu. Itu Siona memberi saya hak istimewa, karena saya telah disakiti, ditinggalkan, dan menangis sepanjang malam di rumah yang dingin. Sebaliknya, hal itu memaksa saya untuk belajar, pelajaran demi pelajaran, dengan terjatuh, dengan ketekunan, dan bahkan air mata yang sangat berbeda dengan sakitnya patah hati. Minggu pertama menjual bekal makan siang, saya sangat bersemangat. Setiap pagi, saya bangun jam 4 sore, menyalakan kompor, mencuci beras, dan membumbui setiap masakan seolah-olah saya sedang memasak untuk saudara saya sendiri. Dia masih menjadi pelanggan tetap setiap hari, dan berkat perkenalannya, saya memiliki beberapa pelanggan baru. Saya dengan hati-hati menulis pesan kecil di setiap kotak makan siang. Selamat makan, sebagai cara untuk memberikan kehangatan yang saya sendiri dambakan. Tapi kemudian, apapun yang terjadi, terjadilah. Hans ingin. Ketika saya sedang nyemir bumi untuk membuat sup, kompor gas tiba-tiba meledak dengan keras lalu padam. Saya sangat marah, saya tidak tahu harus berbuat apa. Dapur itu adalah satu-satunya yang ada di rumah. Aku duduk, membuka tutup bensin, tanganku gemetar. Saya tidak pernah memperbaiki dapur, tidak pernah melakukan apapun selain memasak. Setelah 15 menit berjuang, saya harus menelepon pemilik toko bensin di seberang gang. Dia mendekat dan tersenyum lembut. Kabel ini bocor, tolong ganti dengan yang baru. Aku mengangguk, lega sekaligus sedih. Ketika kompor kembali menyala, saya tahu saya tidak akan bisa mengantarkan pesanan tepat waktu. Itu adalah pertama kalinya saya harus meminta maaf kepada pelanggan. Saya menelepon dan berkata dengan jujur, "Kak, pengiriman saya agak terlambat hari ini, kompor saya rusak, maafkan saya." Suara di seberang sana terdengar lembut, "Tidak apa-apa, asalkan masih panas." Saya menutup telepon. Air mata jatuh tanpa mengetahui apakah karena senang atau malu. Itu adalah musim gugur pertama, pelajaran pertama dalam hidup. Tanpa rencana cadangan, kejadian kecil saja sudah cukup membuatku gemetar. Kemudian di minggu ketiga, ketika saya mulai menerima sekitar 10 pesanan sehari, hujan mulai turun dalam waktu yang lama. Hujan turun terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Rumah saya bocor tepat di pojok dapur, tempat saya biasa menyimpan sekotak nasi dan sayur. Hari itu, saya baru saja kembali dari pasar dan melihat seluruh karung beras terendam air dan kentangnya berjamur. Saya hanya bisa berdiri dan menonton. Kantong beras yang saya beli kemarin kini dianggap dibuang. Saya mengertakkan gigi dan menabung uang untuk membeli beras baru dan membeli semua kentang yang enak. Kotak busa kecil yang saya gunakan untuk pengiriman juga terendam air hujan dan rusak. Saat itu, saya tidak menangis. Namun pertanyaan mulai muncul di hati saya, bolehkah saya melakukannya? Lalu pada suatu pagi, saya membawa beras ke pasar lebih awal dari biasanya, berharap mendapat lebih banyak pelanggan eceran. Saya menyiapkan gerobak, meletakkan setiap kotak di atas meja, dan menyebarkan beberapa tanaman herbal di atas kotak agar lebih menarik. Tepat setelah menyelesaikan tampilan, saya melihat seorang wanita agak montok dengan wajah lancip berjalan mendekat. Dia melihat kotak bekal saya dan sering mengerutkan bibir. Aneh, sekarang semua orang ingin menjual beras. Pekerjaan ini tidak mudah. Sebelum saya sempat berkata apa-apa, dia melanjutkan. Bagaimana beras seperti ini bisa dijual? Harga murah adalah satu hal, tapi juga penampilan. Sebaiknya pertimbangkan kembali penyajiannya. Saya segera menyadari, itu benar Ibu Cempaka.
yang sudah lebih dari 10 tahun berjualan beras di sudut pasar ini. Saya tidak menjawab. Hanya Peterson menundukkan kepalanya. Ya, saya ini baru dalam hal ini. Saya harap Anda dapat memberi saya lebih banyak nasihat. Tapi sejujurnya, kata-kata itu menghantuiku sepanjang pagi itu. Saya pulang ke rumah, membuka setiap kotak makan siang, dan bertanya pada diri sendiri, apakah pekerjaan saya seburuk itu? Tapi kemudian aku teringat tatapan mata dia saat menerima nasi tersebut, dan teringat pesan dari pelanggan tempo hari. Nasinya enak, sama seperti rasa masakan ibuku dulu. Hal-hal itu cukup untuk saya ketahui. Saya tidak sempurna, tetapi saya berada di jalur yang benar. Saya mulai belajar bagaimana melakukan sesuatu dengan lebih baik. Jangan berusaha menjadi sempurna, tapi cobalah menjadi sedikit lebih rapi setiap hari. Saya menutupi kotak nasi dengan busa tahan air. Saya mendekorasi kotak itu dengan tali kain kasar yang diikat tipis, sederhana namun hangat. Saya membuat papan kecil bertuliskan, Dapur Sekar. Nasi bukan hanya untuk isian, tapi juga untuk kenang-kenangan. Dan kemudian, saya belajar satu hal lagi. Daripada takut dikritik, pilihlah mendengarkan dengan cara yang membuat Anda berkembang. Tahukah kamu, saat memulai sesuatu yang baru, apalagi saat sudah tersakiti, kegagalan awal mudah membuat orang ingin menyerah. Namun jika Anda menganggap kejatuhan itu sebagai bagian yang tak terelakkan, Anda akan merasa jauh lebih ringan. Tidak ada seorang pun yang berhasil pada kali pertama. Faktanya, saat-saat ketika kita tersandung, itulah yang mengajari kita bagaimana berdiri teguh. Malam itu, aku duduk di depan dapur, cahaya api menyinari wajahku yang berminyak, namun aku mendapati diriku tersenyum. Aku bukan lagi wanita yang ditinggalkan suaminya begitu saja. Saya Sekar, seseorang yang mempelajari kembali cara hidup, cara bersabar, dan cara mempercayai diri sendiri hari demi hari, makanan demi makanan. And when we posting, jika mas anak pun suka cimpunan beriting mouths, baik dengan pekerjaan Anda, dengan impian Anda, atau dengan hati Anda sendiri, Anda juga akan mengalami kesulitan seperti saya. Tapi ingat, jatuh bukan berarti berhenti. Jatuh adalah belajar bagaimana berdiri, menjadi lebih kuat, dan melangkah lebih jauh. Saya tidak pernah mengira dapur kecil yang cukup besar untuk dibalik oleh satu orang bisa menjadi tempat yang membantu saya berdiri setelah segalanya. Tapi sungguh, dari tempat itulah, dapur yang sudah tua, tembok yang menguning karena asap, atap seng yang di beberapa tempat masih bocor air hujan. Dari tempat yang terkesan hanya untuk makan sedih itu, aku mulai menulis ulang kisah hidupku. Hari itu, dia menelponku, suaranya semeringah anak kecil. Sekar, perusahaan temanku, PT Surya Abadi, sedang mencari seseorang untuk menyediakan bekal makan siang sehari-hari bagi para karyawan. Aku mengirimimu gambar kotak bekal yang kau buat. Mereka ingin mencoba memesan untuk seminggu, 50 kali makan. Terima? Saya tercengang, 50 kursi, 5 kali lipat jumlah yang saya hasilkan setiap hari. Jantungku berdebar kencang, takut, bahagia, dan khawatir. Aku menggigit bibirku, berpikir sejenak, lalu berkata, beri aku waktu 1 malam untuk berpikir. Namun nyatanya, kurang dari setengah jam kemudian, saya menelepon kembali dia dan berkata, iya, saya terima. Malam itu, aku duduk sendirian di lantai, membuka buku catatanku, membuat daftar bahan-bahan, menghitung setiap detailnya. Berapa kilogram beras, berapa kilogram daging, berapa kotak yang dibutuhkan, berapa ikat. Aku bahkan mengeluarkan kertas bekas dan menggambar cara menata masakan agar cantik, menarik namun tetap nyaman, seperti makanan yang dimasak ibuku. Tanganku gemetar, tapi hatiku bersinar. Sudah lama sekali, aku tidak merasa hidup, bukan sekadar ada. Pada hari pertama menerima pesanan dalam jumlah besar, saya bangun jam 3 pagi. Dapur terbakar, panci sup mengepul, aroma serai, bawang goreng, dan kecap ikan berpadu menghangatkan seisi rumah.
Saya ingat berdiri di samping panci, berisi daging dan telur rebus dan berbisik, "Ayo Skar, kamu pasti bisa, Sti." Pada jam 10 pagi, ketika truk kecil datang untuk mengambil makanan, saya telah menumpuk 50 kotak dengan rapi. Di setiap kotak terdapat pesan kecil yang saya tulis tangan. "Semoga harimu menyenangkan di tempat kerja." Saya melihat mobil itu berguling. Air mata terus mengalir. Namun kali ini bukan karena kesedihan, tapi untuk kebahagiaan. Senang karena saya baru saja melakukan sesuatu yang sebelumnya saya tidak yakin mampu melakukannya. 3 hari kemudian, saya menerima telepon dari manajer perusahaan. "Nasinya enak sekali, Kak. Stafnya sangat menyukainya. Kami ingin memesan jangka panjang dan bulan depan bisa ditambah menjadi 70 kali makan." Saya memegang ponsel saya dan berdiri diam seperti patung. Lalu aku tertawa, terbahak-bahak, menangis. Tanganku gemetar seperti orang yang baru pertama kali jatuh cinta. Sejak hari itu, saya menamai dapur saya Dapur Sekar. Dapur Sekar. Namanya terdengar sederhana, namun bagi saya maknanya sangat besar. Disinilah saya memulai lagi, tempat di mana saya berdiri di atas kedua kaki saya sendiri, memasak setiap makanan tidak hanya dengan bahan-bahannya, tetapi juga dengan rasa syukur dan kebaikan. Dapur Sekar tidaklah mewah, tidak ada tanda, tidak ada lampu neon yang berkedip-kedip, tidak ada meja dan kursi mewah, hanya dapur kecil, meja kayu panjang, beberapa rak bumbu tua. Namun saat tamu datang, semua orang merasa hangat, karena nasi pemampalnya dimensional beras. Saya berbagi cerita di setiap hidangan, setiap potongan telur goreng, setiap potongan daging yang direbus, setiap irisan ketimun, adalah bagian dari perjalanan saya untuk mengatasi rasa sakit, mengatasi rasa rendah diri, dan mengatasi diri sendiri. Suatu ketika, seorang pelanggan tetap bernama Mbak Rani datang membeli nasi, berdiri diam sejenak lalu berkata, "Kamu memasak seperti kamu memasak untuk orang yang kamu sayangi." Aku makan dan sangat merindukan ibuku. Saya hanya tertawa, karena pada kenyataannya aku sebenarnya memasak untuk orang-orang yang kucintai, diriku di masa lalu, diriku saat ini, dan mereka yang juga pernah mengalami trauma yang sama denganku. Sejak saya membuka Dapur Sekar, saya merasa hidup saya kembali bersinar. Setiap pagi ketika saya bangun, saya tidak lagi merasa tidak berarti. Setiap kali saya mendengar ketukan di pintu, saya tahu seseorang mempercayai saya. Keyakinan itu kecil, tapi cukup untuk saya lanjutkan. Lalu hal yang paling tidak terduga terjadi. Suatu hari, seorang reporter lokal kebetulan mampir dan meminta untuk membeli beras. Dia makan dengan tenang, tidak banyak bicara. Keesokan harinya, saya melihat artikel ini secara online. Dapur kecil, hati besar, perjalanan seorang wanita menuju pemulihan dari dapur biasa yang ditinggalkan suaminya. Mereka bercerita tentang saya, tentang Dapur Sekar, dan tentang bagaimana saya menggunakan nasi untuk menyembuhkan. Artikel tersebut menyebar. Orang-orang mulai menelepon dan melakukan lebih banyak pesanan. Ada yang memesan makanan, ada pula yang datang hanya untuk mendengarkan cerita saya. Saya masih menyimpan satu aturan untuk diri saya sendiri. Jangan lupa alasan saya memulainya. Meski pesanannya banyak, tapi kualitasnya tetap saya jaga, tetap tulis tangan setiap keinginan kecilnya, dan tetap ucapkan terima kasih dengan tulus saat ada tamu yang datang. Jika Anda bertanya kepada saya, apa yang membantu saya sampai sejauh ini? Saya akan mengatakan, itu cinta. Bukan cinta seorang laki-laki, tapi cinta untuk diriku sendiri, untuk mereka yang mempercayaiku, dan untuk setiap makanan layak yang kusajikan di atas meja. Aku pernah menjadi istri yang ditinggalkan. Suatu ketika, ada seorang wanita duduk dan menangis di tengah hujan. Namun kini, sayalah yang berdiri di tengah dapur yang membara, secara pribadi menyalakan harapan setiap hari. Dan jika Anda berada di awal, bingung, tersesat, sakit hati, saya ingin memberitahu Anda sesuatu.
Cobalah memulai dari tempat terdekat. Bisa jadi dapur, hobi lama, sesuatu yang pernah Anda lakukan untuk orang lain, namun tidak pernah Anda lakukan untuk diri Anda sendiri. Karena terkadang, hal terkecil adalah awal dari sebuah perjalanan yang luar biasa. Saya mendengar tentang Galang dan Melanie secara kebetulan. Pelanggan tetap dapur Sekar, penjual kain di pasar, berkata sambil makan nasi. Sepertinya perusahaan Bu Melanie atau semacamnya tutup. Dampaknya besar sekali. Karyawan lama sekarang sudah tiada semua. Aku terdiam beberapa detik, masih memegang sup di tanganku. Jantungku tiba-tiba berdebar. Sejujurnya, saya tidak terlalu memikirkan mereka seperti dulu. Karena saya fokus di dapur Sekar, di setiap kotak bekal, di setiap senyuman pelanggan, hati saya terasa lebih ringan. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku memilih membiarkan masa lalu beristirahat dengan tenang. Namun, ketika saya mendengar berita itu, saya tidak merasa senang. Aku hanya merasa sedikit sedih, seolah mengingat kembali bagian hidupku yang telah lama meninggalkanku. Entah apa yang dialami Galang dan Melanie, tapi aku bisa menebaknya. Sami, perasaan berlari mengejar cahaya yang tampak indah. Lalu menyadari bahwa itu hanyalah lampu iklan, cemerlang namun hampa. Saya dulunya adalah orang yang berdiri dalam kegelapan, tertinggal. Jadi saya memahami lebih baik dari siapapun betapa melelahkannya kebenaran di balik semua hal mencolok itu. Galang pernah bermimpi memiliki merek sendiri, toko mewah, staf yang baik, dan pertemuan yang penuh dengan tawa, secangkir kopi, dan kontrak bernilai miliaran dolar. Tawas jazari masin bersemomesil stomiam sejada sering serokatnya. Kalau aku tidak maju, aku akan tertinggal. Saya memahami keinginan itu, dan terkadang saya mengaguminya. Namun yang menyakitkan saya adalah dia berpikir bahwa untuk maju, dia harus melangkahi saya. Melanie, dari apa yang saya dengar, merupakan simbol kesuksesan di mata banyak orang. Dia cerdas, pandai berbicara, dan memiliki jaringan kontak yang luas. Galang bilang dia percaya pada mimpinya, bisa jadi benar. Namun keyakinan itu hanya bertahan selama semuanya berjalan baik. Sebab ketika perusahaan Galang mengalami kesulitan, rantai pasok putus, investasi ditarik, media mulai bereaksi negatif, Melanie pun menghilang. Melanie dikabarkan menarik modal, menyerahkan saham, dan pindah ke Singapura. Ia tidak lagi memposting tentang komunitas startup, tidak lagi mampir ke restoran mewah, tidak lagi tampil di acara bincang-bincang inspiratif. Semuanya terdiam. Dan Galang, orang yang menemaninya di setiap pesta, acara, dan konferensi pers, kini duduk diam berjualan cilok di trotoar, tepat di Taman Surapati. Ketika saya mendengar itu, hati saya tenggelam. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin karena aku tak menyangka Galang akan terjerumus ke dalam situasi seperti itu. Orang yang pernah bermimpi cemerlang, meninggalkanku untuk mengejar cahaya, kini duduk di bawah sinar matahari tengah hari, berjualan tusuk sate makanan untuk mencari nafkah. Swarshin and Kendirisun meremenyes all. Itu bukan karena dia mantan suaminya, tapi karena aku mencintainya, aku melihatnya dengan segenap cahaya di hatiku. Dan saya berharap, meskipun kami tidak lagi bersama, dia akan tetap setia pada apa yang dia yakini. Namun kehidupan nyata tidak seperti yang kita bayangkan. Ada pelajaran yang hanya bisa dipelajari ketika seseorang mencapai titik terendah. Dan mimpi yang, jika tidak diletakkan di atas fondasi yang kokoh, cepat atau lambat akan runtuh. Tidak peduli seberapa ambisiusnya kita. Aku ingat Galang pernah berkata, "Cahaya di depan bagus sekali, Skar. Kamu tidak mengerti." Dan memang benar, saat itu saya belum paham, tapi sekarang saya mengerti. Cahaya sesungguhnya bukanlah sesuatu yang membuat kita terpesona, namun sesuatu yang membantu kita melihat dengan lebih jelas jalan yang kita lalui. Aku tidak membenci Galang. Tidak aku lagi. Pada titik tertentu, saya akan menyadari bahwa memendam rasa sakit tidak akan membantu saya melangkah lebih jauh. Itu hanya akan menghambat saya. Dan memaafkan, kadang-kadang
bukan untuk membuat orang lain merasa lebih baik, tapi untuk membiarkan diri kita terus hidup tanpa membawa batu dalam hati kita. Malam itu, saya berdiri di dekat dapur, memandangi api yang kecil dengan banyak pemikiran di benak saya. Aku bertanya-tanya, jika suatu saat ku bertemu Galang lagi, apa yang akan kukatakan? Apakah saya patut disalahkan? Pernahkah Anda bertanya kepada saya, apakah saya pernah menyesalinya? Tapi kemudian aku tersenyum. Aku tahu aku tidak akan menanyakan apapun. Aku hanya akan melihatmu, dan jika perlu, memberimu tusuk cilok panas, seperti yang biasa kuberikan padamu semangkuk sup saat hujan membasahi bajumu. Bukan karena Anda pantas mendapatkannya, tapi karena aku memilih menjadi orang baik. Jika Anda mendengar cerita ini, dan Anda pernah ditinggalkan oleh seseorang karena mereka menganggap Anda tidak cukup baik, tidak cukup ambisius, tidak cukup ringan, maka ingatlah, orang dapat meninggalkan Anda, tetapi Anda tidak boleh meninggalkan diri Anda sendiri. Teruslah hidup baik hati, hidup dengan nilai-nilai yang sejati. Karena pada akhirnya, cahaya yang paling abadi, selalu yang menyala dari dalam. Sore itu, cuaca mulai tenang. Matahari tak lagi terik, hanya warna kuning muda yang menyelimuti deretan pepohonan di taman kecil dekat pusat kota. Saya baru saja selesai mengantarkan makanan ke pelanggan tetap, jadi saya mampir ke sini untuk istirahat sebentar. Sambil memegang segelas es teh susu yang dibeli dengan tergesa-gesa, saya memilih bangku kosong di bawah pohon salak, tempat dengan pemandangan area pedagang kaki lima yang ramai di seberangnya. Saya tidak bermaksud untuk tinggal lama, hanya ingin membiarkan kaki dan hatiku sedikit rileks. Seminggu penuh dapur beroperasi dengan kapasitas penuh, saya capek tapi senang. Setiap hari yang berlalu sangatlah berarti, karena aku tahu aku hidup demi apa yang kucintai, demi diriku sendiri. Aku hendak menyalakan ponselku untuk mendengarkan musik ketika tiba-tiba sebuah gambar di sudut taman membuat jantungku berhenti berdetak. Itu Galang. Dia sedang duduk di belakang gerobak kecil sederhana, menjual sate goreng dan minuman ringan dalam kemasan. Rambutnya lebih panjang, kulitnya lebih gelap, dan sosoknya kurus. Dia mengenakan kemeja pudar, lengannya digulung, dan dia memegang tusuk sate dan mengaduknya bolak-balik dalam wajan berisi minyak mendidih. Di sebelahnya, saya mengenali orang lain, Melanie. Dia tidak lagi terlihat secantik sebelumnya. Rambutnya diikat dengan cepat. Dia mengenakan kaos longgar, matanya gelap dan anehnya wajahnya dingin. Keduanya yang masih berjalan dengan gagah bersama, kini duduk diam di tengah ramainya kerumunan. Entah apa yang aku rasakan saat itu. Belum tentu sedih, tidak menyombongkan diri juga. Hanya ada keheningan yang menyebar di dadaku. Seolah-olah setiap emosi yang saya miliki telah tenggelam ke dasar. Aku berdiri dan berjalan perlahan ke arah mereka. Galang tidak langsung mengenaliku, hingga aku berhenti di depan mobil, memandangnya dan tersenyum. Beri aku 10 tusuk cilok untuk dibawa pulang. Dia mendongak. Matanya bingung, seolah tidak percaya kalau orang di depannya adalah aku. Sekar? Saya mengangguk sedikit. Ya, ini aku. Dia diam. Melanie tidak berkata apa-apa. Aku memandangnya tanpa kebencian, tanpa kepahitan. Rasanya seperti saya sedang melihat orang asing menjalani hidup saya dan kemudian menghilang. Galang menundukkan kepalanya dan dengan kikuk mengambil tusuk sate itu. Aku diam-diam mengamati setiap gerakannya. Di manakah pria yang dulunya antusias membicarakan masa depan cemerlang? Di manakah suara percaya diri dan pandangan ke depan? Kini yang ada hanya Galang biasa, sangat manusiawi dan sangat kesepian. Saat dia menyodorkan sekantong makanan kepadaku, aku mengulurkan uang 100.000 rupiah. Dia dengan canggung mencari uang kembalian, tapi aku dengan lembut menggelengkan kepalaku. Tidak perlu bersikap kasar. Anggap saja aku mendukung mantanku untuk memulai kembali.
Saya tidak mencoba untuk menjadi sarkastik. Aku sungguh-sungguh. Karena saya tahu, memulai dari awal tidak pernah mudah. Saya pernah melalui jalan itu sebelumnya. Saya memahami perasaan duduk di tengah jalan yang ramai dengan hati yang kosong. Aku tahu betapa asinnya bau air mata yang jatuh di atas nasi dingin. Galang memegang uang itu di tangannya dan gemetar. Dia mendongak, matanya basah. Maaf. Aku memandangnya kali ini untuk waktu yang lama. Lalu dengan lembut berkata, "Aku sudah memaafkan sejak lama, Galang. Bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku tidak ingin selamanya hidup dengan hal-hal yang membuatku lelah." Melanie lalu berbalik, menyembunyikan wajahnya. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tidak perlu tahu, karena pada saat itu saya tahu saya telah lulus. Bukan dengan kakiku, tapi dengan hatiku. Saya berbalik dan pergi. Jangan menangis. Jangan melihat ke belakang. Di tanganku ada sekantong cilok yang masih panas, tapi aku belum ada niat untuk memakannya. Saya hanya ingin menjadikannya sebagai akhir, sederhana, lembut, dan cukup damai untuk menutup bab lama. Saat mobilku keluar dari taman, aku melihat melalui kaca spion. Galang masih berdiri di sana sambil memegang uang di tangannya, seolah tidak tahu harus berbuat apa dengan uang itu. Sedangkan aku tersenyum kecil, bukan untuk kemenangan, tapi karena aku merasa lega. Undertuigend out deste mensmorgen in storm snowfall banyak spesiren. Saya berharap melihat senin perkataan yang baik. Udah cukup untuk menutup tahun-tahun yang lalu. Kita tidak perlu balas dendam untuk mengakhiri kisah cinta. Terkadang, akhir terbaik adalah ketika kita dapat berpaling dengan pikiran tenang dan mengetahui bahwa kita tidak lagi berada di tempat yang sama. Saya tiba di rumah ketika langit mulai berubah warna menjadi oranye terang. Dapur Sekar masih berbau nasi dan mimpi-mimpi kecil yang saya tanam setiap hari. Dan di sini, tempat saya berdiri, tempat saya tinggal, semuanya milik saya. Bukan lagi bayangan seseorang, bukan lagi bayangan yang tertinggal. Saya adalah saya, cukup kuat, dan cukup damai untuk melanjutkan hidup. Pagi ini, aku bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena aku punya pesanan mendesak atau harus menyiapkan sesuatu yang istimewa. Tapi aku hanya ingin duduk diam sebentar, melihat dapur menyala, mendengar suara air mengalir dari keran kecil, dan merasakan hembusan nafasku sendiri. Dapur saya, dapur Sekar, bukan lagi dapur seadanya seperti dulu. Ini telah direnovasi, lebih rapi dan cerah, namun tetap mempertahankan jiwa sederhana dan nyaman yang sama seperti hari-hari pertama ketika saya secara pribadi membungkus setiap kotak makan siang dengan iman. Terkadang, aku masih tidak percaya aku telah sampai sejauh ini. Dari seorang perempuan yang ditinggal suaminya, seakan tak sanggup berdiri, kini saya punya 2 cabang kecil dapur Sekar. Satu di pasar yang sudah dikenal, satu lagi di deretan tempat makan dekat kawasan industri. Aku tidak kaya, tidak terkenal, tapi aku mempunyai cukup uang untuk hidup, cukup untuk menjadi bahagia, dan terutama, aku cukup percaya diri pada diri sendiri. Saya ingat suatu kali seorang anak muda mampir ke toko, menatap saya sejenak, dan kemudian bertanya, "Kak, bagaimana saya bisa mengatasi rasa sakit tanpa kebencian?" Aku memandangnya, tersenyum, dan menjawab dengan semua yang telah kulalui, dengan memilih untuk terus hidup. Bukan untuk membuktikan kepada siapapun, tapi untuk tidak meninggalkan diriku sendiri. Sebenarnya aku berpikir, aku tidak akan pernah melupakan Galang, tidak akan pernah memaafkan luka yang ditinggalkannya. Namun kemudian waktu mengajari saya sesuatu yang sederhana, namun mendalam. Seseorang hanya bisa benar-benar memaafkan ketika ia tidak lagi kesakitan. Dan untuk melakukan itu, saya perlu kembali ke diri saya sendiri. Menjaga diri saya sendiri seperti dulu saya menjaga orang lain. Makan enak, tidur cukup, dan sesekali masak sendiri hidangan lezat untuk siapapun. Saya mulai belajar mencintai diri sendiri, sedikit demi sedikit.
Saya juga menyadari bahwa ketika saya berhenti berusaha memenuhi harapan seseorang, saya dapat benar-benar hidup sesuai dengan sifat saya. Suatu hari, saya mengenakan gaun bermotif bunga yang pernah dikritik Galang sebagai pedesaan untuk pergi ke pasar. Penjual ikan tersenyum dan berkata, "Gaun itu kelihatannya sangat cocok untukmu, seperti sinar matahari." Saya tertawa. Tiba-tiba, aku merasa hangat, bukan karena pujiannya, tapi karena aku belajar memakai apa yang aku suka, tanpa meminta izin siapapun atas perasaanku. Setelah artikel tentang dapur Sekar dimuat, saya mendapat undangan untuk berbagi di sebuah konferensi kecil untuk startup perempuan. Awalnya saya menolak. Saya tahu saya siko, antinch on sesame bikin karat dengan baik. Dakot kemusjes ngecewain orang lain. Namun ketua kelompok mengirimi saya pesan. Anda tidak perlu mengatakannya dengan baik. Anda hanya perlu jujur karena perjalanan Anda sendiri adalah sebuah cerita. Jadi saya setuju. Hari itu saya gemetar. Tangan saya yang memegang mikrofon terasa dingin. Namun ketika aku melihat ke arah auditorium, di mana terdapat wajah-wajah wanita yang penuh perhatian dan hangat, aku merasakan hatiku melembut. Aku bercerita tentang saat-saat aku menumpahkan nasi karena kehujanan, tentang saat-saat aku tidak punya uang untuk membeli bensin dan harus memasak dengan arang, tentang keterkejutanku saat Galang pergi, dan saat-saat aku duduk menyeka air mataku di dapur, lalu berdiri dan menyeka tanganku untuk melanjutkan memasak. Di akhir sesi sharing, seorang gadis datang dan memeluk saya cukup lama. Dia berbisik, "Kamu membuatku percaya bahwa aku bisa memulai lagi." Begitu saja, aku merasa setiap rasa sakit yang pernah kualami menjadi sia-sia. Aku masih ingat sore itu saat aku bertemu Galang lagi di taman. Kantong cilok panas itu kubawa pulang, kuletakkan di atas meja, dan duduk lama memandanginya. Lalu saya membukanya, mengambil tusuk sate dan mencobanya. Rasanya tidak enak seperti yang saya kira. Tapi Myoshua kalau merantas Samir yang parents ferocious untuk menutup untuk sepenuh sebab lama. Sekarang, setiap kali saya berdiri di dapur, saya tidak lagi memikirkan masa lalu. Saya hanya memikirkan hari ini dan hal-hal kecil namun indah. Seorang pelanggan mengirim SMS bahwa nasi hari ini berbau seperti masakan ibunya. Seorang siswa datang untuk melamar magang karena dia ingin membuka restoran setelah lulus. Seorang ibu tunggal yang memetik sayuran bersama saya dan mengatakan kepada saya bahwa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia merasa seperti dia didengarkan. Saya menyebutnya mekar, bukan jenis kecemerlangan yang bisa dipamerkan kepada dunia. Anak tentang berkembang dalam keheningan, tangguh dan cukup lembut untuk menyembuhkan diri sendiri. Dan jika Anda, orang yang mendengarkan cerita ini, juga sedang berada di hari-hari tergelap, saya hanya ingin memberitahu Anda satu hal. Anda tidak perlu mengetahui masa depan. Kamu hanya perlu percaya bahwa jika kamu memilih untuk terus hidup baik dan jujur, cahaya akan menemukanmu. Mungkin perlahan, tapi pasti. Karena seperti yang saya pelajari di dapur kecil ini, ada luka yang tidak perlu disembunyikan. Mereka hanya perlu dicintai dengan benar. Dan suatu hari, ketika darah pernah berdarah, tunas-tunas hijau akan tumbuh. Enteng dan sangat indah